Dan mengartikan agama harus luas. Agama bukan laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat. Yang namanya agama Islam bukan hanya akidah, rukun iman, syariah, rukun Islam, fikih. Itu ya. Tapi bukan hanya itu. Al-Islam dinut taqafah wal hadarah. Dinut tamaddun wal insaniyah. Islam agama kemajuan, agama peradaban, agama kemanusiaan, agama yang berperan membangun kemasyarakatan. Pada tahun 1983 di Amerika ada orang pidato atau memberi kuliah lah, namanya siapa namanya? Samuel Huntington mengatakan begini, sekarang sudah tidak ada lagi kolonial, penjajahan sudah nggak ada, penjajahan sudah tidak ada, tapi nanti yang akan ada class civilization, sira'at bainal hadarat, perang peradaban, perang pemikiran, perang iman, perang akhlak, perang budaya. Sekarang ini sudah nih yang terjadi di dunia Islam. Kita ini sudah kalah, kita ini mustad'afin, kalah, sudah nyerah kita ini kepada peradaban barat, peradaban sekuler, peradaban liberal, cara berpikir yang masih beragama tapi hanya nama beragama, hakikatnya ladiniyah. Hakikatnya di dunia ini sebenarnya orang ngaku beragama tapi sebenarnya ladiniyah. Apalagi dengan kemajuan-kemajuan digital, iPhone ini luar biasa ini, sirah al-hadarah, kelas budaya, kelas peradaban, luar biasa pengaruhnya ini. Kalau saya udah tua nggak apa-apa, insya Allah. Yang anak cucu saya, isinya luar biasa, manfaat sangat luar biasa. Semua kitab ada di iPhone ini, di Google. Kitab nopo mawon, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, balaghah, ilmu kalam, nahwu, sharaf, wonten. Sejarah, tarikh, siapa itu Sunan Gunung Jati, siapa itu Sunan Ampel, siapa itu Prabu Kian Santang, siapa itu Syekh Qura, wonten sedaya. Mboten usah nggawa buku abot-abot, gawe iki ana kabeh wis. Sampe nama saya ada. Bagi kita enggak, bagi saya enggak terpengaruh. Anak cucu kita yang luar biasa ini. Bagaimana menjadikan generasi yang mulhid, ateis, paling tidak liberal, paling tidak. Apa itu agama? Apa itu cium tangan orang tua, cium tangan habib, cium tangan kiai? Apa itu barokah? Enggak ada barokah itu. Apa itu karomah? Apa itu? Walhasil namanya apa namanya? Class civilization, penjajahan budaya, bukan koloni dijajah tanahnya, bukan, tapi penjajahan budaya. Contoh sing gampang, pun sing gampang. Pakai celana, wis bener-bener celana, disobek dengkule, gimana? Itu dianggap baik, itu dianggap modern. Ya Allah, ini zaman apa tuh ya? Zaman apa sih ini? Pakai celana dibolongi, disobek dengkule, itu baik, itu keren. Ini namanya perang peradaban. Ya kalau kita bisa bertahan gak ketularan, alhamdulillah. Tapi nyatanya kita sendiri ketularan karena ingin dianggap keren, pengen dianggap tidak ketinggalan, ikut budaya seperti itu. Paham betul? Apa itu ngaji? Gunanya apa ngaji? Lama-lama apa itu sholat?
lagi transaksi anyang-anyangan tawar-menawar bisnis, lagi seru-serunya tawar-menawar, sholat, lera di sini sholat, wudhu, sholat, wiridan, setengah jam atau 1 jam hilang itu. Berapa uang yang hilang itu udah. Lagi kerja, lagi mantap, lagi berpikir, lagi di kantor, sholat mengganggu produktivitas. Yang sebenarnya sehari dapat 100, bisa-bisa dapat 50 karena terganggu sholat. Puasa ya, yang sebenarnya bisa ngangkut kardus atau karung 10 atau 20 karena puasa hanya mampu 5. Berarti puasa mengurangi, merugikan produktivitas. Ini ada semua provokasi seperti itu, ada semua di Google, di YouTube ini. Kalau kita santri Lirboyo, insya Allah ini sudah tua, nggak akan ketularan lah. Tapi yang anak cucu kita, wallahu a'lam. Anak cucu saya lah, wallahu a'lam. Di sini ceramahnya semua ada. Ceramahnya Habib Lutfi, ceramahnya Kiai Anwar Zahid, ceramahnya Marzuki Mustamar, ceramahnya siapa lagi? Gus Ikdam ya, Gus Ikdam, ceramah Gus Kautsar, ceramah saya lah, ceramah saya juga banyak. Tapi menjadikan bagi kita yang tua, bagi saya, bagi cucu kita, anak muda, menyenangkan gambar itu. Nggih mboten. Belum lagi bicara masalah kesenjangan. Ternyata orang yang aktif taat beragama itu rata-rata miskin, melarat. Orang yang rajin mengamalkan agama melarat. Tapi yang nggak beragama, yang nggak beragama itulah, atau yang nggak taat beragama itulah yang kaya. Sing beragama kalau sampai insyaallah masakin, mustadafin, mustahiqin. Lah tantangan cara berpikir seperti inilah yang harus kita jawab. Harus kita jawab. Gimana coba? Gimana? Kita mempunyai kekayaan yang luar biasa. Pesantren Lirboyo santrinya 40.000, nggih, kiai nggih. 40.000 nggih. Kekayaan luar biasa itu. Nahnul agniya, we are the rich, empower. Kita ini kaya, nggak melarat. Kaya apa? Kaya sosial capital, at-tharawatul ijtimaiyah, sosial capital. Santri Lirboyo 40.000, punya bapak, punya ibu, sudah berapa berarti? 45.000. Dengan hitung bapaknya, ibunya berapa? Berarti kali 3 kan? Kali 3 kan? Nanti nikah, punya istri, tambah berapa sudah? Punya mertua, bapak dan ibu, berapa sudah? Itu jaringan yang luar biasa itu. Kekayaan yang sangat luar biasa. Punya ipar, punya paman, punya pakde, punya besan, punya ponakan, jutaan masyarakat terjaring, terhubung dengan jaringan pesan Lirboyo. Nah, kekayaan ini kalau bisa dimanage, kalau sampean pinter, saya nggak pinter sayangnya. Kalau pinter, ini kekuatan yang luar biasa. Kekuatan apa? Bukan kekuatan uang, bukan. Kekuatan tadi itu hadarah wa thaqafah. Kita punya prinsip. Seluruh jaringan santri Lirboyo yang jumlahnya 20 juta, hitung bapak, hitung bojone, hitung mertuane lah, 25 juta, semua satu pemikiran. Imannya kuat, akhlaknya kuat, mempertahankan prinsip-prinsip kuat, tidak terkontaminasi dengan budaya yang baru. Paham boten? Ini gunanya kita mempertahankan thaqafah dan hadarah. Cerita Nabi Musa, saya nggak akan dongeng, nggak, tapi ambil hikmahnya. Fir'aun perintah tentaranya, polisinya, agar membunuh setiap bayi laki-laki
yang baru dilahirkan minggu-minggu inilah, yang baru lahir minggu-minggu ini dari kalangan Bani Israel. Sebab dialah yang akan menghancurkan kerajaan saya. Tentara Fir'aun operasi, semua bayi yang lahir di minggu-minggu 1, 2 minggu, 3 minggu lah, masih kecil lah, masih bayi yang laki-laki dari Bani Israel dibunuh. Ibunya Nabi Musa tawakal ala Allah, wis pasrah. Musa dihanyutkan di sungai Nil. Allah ngatur, dipungut, ditemukan oleh istrinya Fir'aun lagi mandi, namanya Siti Asya, dibawa ke istana. Mas Fir'aun, kira-kira Mas Fir'aun, saya nemu bayi laki-laki ganteng, kita pelihara ya, kita kan nggak punya anak, ya terserah awakmu lah. Dipelihara. Musa sejak kecil melek, matanya melek, yang dilihat kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, kemungkarotan di dalam istana Fir'aun. Kira-kira lamun sampai lamun panjenengan kira-kira melek ndelok kaya kuwi ngono kuwi ketularan mboten? Melek mulai tamyiz, mulai jadi anak-anak delok nang jero omah niku isine mungkarot, fusuk, maasi, minum-minuman, zina-zinaan, tari-tari perut, hura-hura, pesta-pesta, mabok-mabokan. Menawi panjenengan kira-kira ketularan mboten niku kira-kira? Langsung tularan, langsung malah. Nabi Musa mboten ketularan. Hidup di dalam istana isinya al-kufr wal fusuk wal isyan. Nabi Musa enggak ketularan. Kenapa? Karena dipelihara oleh seorang mar'atun salihah mukminah abidah mukhlisah murabbiyah. Nah, pesantren ini seperti itu. Kiai Kafabi, Kiai An'im, Kiai Reza, Kiai siapa lagi? Ya, Kiai Hadrat Syekh Anwar Mansur, ya lupa saya. Kiai Anwar Mansur dan Kiai Lirboyo itu dan Kiai yang lain lah, Kiai Daproso, itu bagaikan Siti Asiyah yang jogo panjenengan, anak panjenengan, santri-santri, Musa supaya tidak ketularan budaya yang sudah sangat rusak ini. Silahkan di luar mabok-mabokan, narkoba, tawuran, perkosaan, ilhad, ateis, liberal, bebas. Di dalam pondok alhamdulillah masih dipelihara oleh kiai-kiai yang alim, abid, mukhlis. Yang penting mukhlisan ini. Seperti Siti Asya didik Nabi Musa. Hanya itu yang bisa kita pertahankan. Selain itu nggak bisa. Terutama di kota besar, terutama ya Kediri juga lah. Jakarta jangan harap kalau nggak di pesantren kan jadi anak yang benar. Mustahil kayaknya itu. Tiap hari tawuran, tiap hari berantem, geng motor, tiap hari minum-minuman, narkoba. Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, kota besar loh ya, kota besar. Mudah-mudahan Kediri masih dijaga oleh Allah, mudah-mudahan. Satu-satunya jalan orang Jakarta, orang Surabaya, orang Medan, Makassar, kota besar, kalau anaknya ingin selamat seperti Nabi Musa, harus dititipkan pada Siti Asiyah, yaitu kiai-kiai pesantren. Paham boten? Oleh karena itu saya dukung kalau Ananda Reza Sahlan mencoba, ini baru tajribah ini, mencoba berupaya membangun pesantren. Insya Allah pertama sekarang santrinya 71 ya. Insya Allah ya sebentar lagi akan semakin banyak, semakin barokah, semakin luar biasa. Lirboyo itu dulu waktu saya masih di sini tahun 68. Saya di Lirboyo tahun 68 sampai 71. 2.500 ya kata Sibun. Ya sekitar itulah. 2.500. Satu Mbak Yai Mahrus masih Sugeng, Mbak Yai Marzuki. Sekarang berapa? 40.000 ya. Ini luar biasa nih Pak. Barokatil marhumin,
barokah Ki Mahrus, barokah Mbah Marzuki. Waktu saya tahun 68, 2.500 santrinya itu pun sudah sesek loh. Saya patang lebih bagus selesai koyok ya. Di WC saja ngantri, apalagi mandi. Di WC itu ngantri. Masya Allah. Sana ini betul ngantri, betul. Ya Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Orang Islam, orang NU terutama, jangan semua jadi pegawai negeri. Ya harus ada yang jadi pegawai negeri. Jangan semua jadi DPR, harus ada yang jadi DPR, harus kayak ini. Jangan semua jadi tentara, jangan semua jadi polisi. Harus ada sekelompok orang mukmin atau orang NU lah katakan, yang hanya fokus hanya tafaqquh fiddin. Paham boten? Tahun 1902. Tahun berapa? Belanda tadinya melarang pribumi yang muslim sekolah. Jangan pinter, ojo pinter. Pribumi muslim ojo pinter. Kristen sekolah oleh, Cina sekolah oleh. Wong pribumi muslim nggak boleh sekolah oleh Belanda. Tahun 1902 berubah Belanda pikirannya. Boleh sekolah. Sekolah dibuka untuk pribumi yang muslim. Silakan sekolah SR, silakan. Nah, Muhammadiyah sekolah masuk. NU malah haram. Haram sekolah Londo. Masya Allah. Saya masih ingat bapak saya. Haram, nulis dari kiri. Nulis kok dari kiri? Haram. Nulis dari kanan dong. Maksudnya dari kiri? Haram. Pakai celana pendek padahal laki-laki kan padahal ya, apalagi perempuan. Haram. Jadi kiai-kiai malah mengharamkan sekolah Belanda. Muhammadiyah malah masuk sekolah Belanda. Napa hasilnya? Muhammadiyah berjasa besar mengawal, menjaga, ngerekso Islame orang-orang yang kerja di kantor-kantor Belanda. Orang Islam yang kerja di kantor Belanda tetap Islam, bukan murtad, dijaga oleh Muhammadiyah. Tapi tidak ada tafaqquh fiddin. Wis orang murtad alhamdulillah, orang murtad alhamdulillah wis. Tidak ada tafaqquh fiddin, tidak yang hafid Quran, apalagi alfiyah, hafid Quran betul wonten. Juga khatam juz amma apa ora ya mbuh. Tapi betul Muhammadiyah jasanya besar. Jasanya besar Muhammadiyah. Jagani Islame wong kota, ojo sampai wong kota murtad. Nah, kiai-kiai yang mengharamkan sekolah di pesantren kampung-kampung, jasanya luar biasa, yaitu tafaqquh fiddin. Kalau tidak ada pesantren Islam di Indonesia hanya pelang nama, papan nama saja. Coba, apa artinya misalkan orang Islam 1000 kumpul, dia bodoh kabeh. No artinya, apa artinya itu? Apa gunanya? Orang Islam warga NU 94 juta. Saumpama bodoh kabeh. Orang gunanya mboten. Ya alhamdulillah si Jiloro yang pinter lah. Tidak boleh banyak. Yang intelek, alim tetap, yang alim banyak, yang intelek banyak, mulai berkembang. Gak ada artinya, gak nilainya kalau bodoh, gak ada artinya. Walaupun jumlahnya banyak, Nyun sewu, Lirboyo 45.000. Itu kalau yang jadi kiai 4.500 sudah alhamdulillah kiai. Yang betul-betul alim, betul-betul mas'uliyah ilmiah, betul-betul tanggung jawab ilmiah, responsibility intelektual 4.500 mawon. Alhamdulillah nih pun, alhamdulillah pun. Dari 45.000 itu loh. Paham betul. Lahir muncul koyo Ki Mahrus 10 mawon. Sing koyo Ki Ali Maksum Jogja 10. Sing koyo Kiai Mbah Mun 10.
Sepiro 30 ya. Coba dari 45.000 kalau yang alim 45, sing alim tenanan tapi alimnya tenanan nih, bukan alim-aliman, itu sudah luar biasa. Oleh karena itu satu-satunya al-hisnul hasin, benteng yang kokoh adalah pesantren yang selalu tafaqquh fiddin. Dan mengartikan agama harus luas. Agama bukan laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat. Yang namanya agama Islam bukan hanya akidah, rukun iman, syariah, rukun Islam, fikih, yaitu itu ya. Tapi bukan hanya itu. Al-Islam dinut thaqafah wal hadarah. Dinut tamaddun wal insaniyah. Islam agama kemajuan, agama peradaban, agama kemanusiaan, agama yang berperan membangun kemasyarakatan. Paham boten? Kanjeng Nabi mon damel sahabat ring satu itu macam-macam. Sayyidina Abu Bakar orangnya bijak, arif, kalem. Sayyidina Umar tumbal, ayo saya berani sama saya, silakan. Setelah dia masuk Islam, setelah Sayyidina Umar masuk Islam, ya Rasulullah, wahai rekan-rekan sahabat, sholat di masjid ayo, ada saya, jangan khawatir. Jadi pesantren Lirboyo juga harus ada yang kayak gitu ya, harusnya kayak gitu ya, seperti Lirboyo. Ayo saya mengganggu Lirboyo, saya berani lawan saya, harusnya kayak gitu Sayyidina Umar. Tapi ada juga yang kalem, bijak kayak Abu Bakar. Ada yang kaya, Sayyidina Utsman kaya raya, pernah sedekah 700 sedekah gandum diangkut 700 onta. Berapa kintal itu? Berapa ton itu? Gandum, karung-karung gandum diangkut 700 onta, disodakohkan. Ya kaya berarti. Syekh Abil Hasan Asyadili waktu itu, waktu masih hidup, beliau lahir di Tunis, di Syadlah, wafat di Quneitra, Mesir. Murid beliau namanya Syekh Abdul Salam bin Mashish, kuburan di Tetuan, Maroko. Abdul bin Mashish, gurunya namanya Syekh Shu'aib Abu Maddan Al-Ghauth, kuburannya Wahran Al-Jazair. Syekh Syadili pengikutnya waktu itu namanya ditanggung makan, minum, pakaian, kebutuhan. Syekhnya yang nanggung muridnya. Boten usah doa-doa. Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Mekah, baru wafat tahun 2004. Di antara muridnya itu, di antara santri semua putranya Mbah Mun, semua keluaran situ. Kiai Ibnu Ubaidillah Harjanaun, Kiai Hasan almarhum ya, semua murid Said Muhammad. Waktu itu santrinya 700 waktu saya di sana itu. Ditanggung makan, minum, pakaian, kitab, kebutuhan. Sakit diobatin, diokosin. Wangsul, kondur, ditiketin. Kira-kira kapan kiai kayunya? Kira-kira kapan kiai? Kiainya yang nanggung muridnya. Paham boten? Paham boten? Tadi Anandarisa sudah nyinggung, harus kaya katanya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu melarat. Ini Quran nih. Ojo ngantek kamu mati meninggalkan dzurriyyah, anak cucu yang melarat, di'afan. Usahakan kamu mati meninggalkan warisan yang ya cukup untuk ahli waris, anak cucu, untuk bekal berjuang, bekal ibadah, bekal urip. Paham betul? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan alam untuk orang soleh, nikel, batu bara, boksit, mening, biji besi, tembaga, minyak, gas, uranium, titanium, emas, berlian, ada semua itu, ada semua di Indonesia ini. Jenengan gak ada boten.
Padahal Allah mengatakan saya tetapkan kekayaan alam Indonesia ini untuk orang Indonesia yang soleh, untuk orang NU yang soleh, orang santri yang soleh, bukan orang yang tidak soleh. Yang solehnya kita masya Allah masakin, mustadafin, mustahiqin lizakah. Paham betul? Berjuang karo duit, bangun pondok karo duit, bangun masjid karo duit, rumah sakit karo duit, mondoknya anak karo duit, lu mau haji, lu mau umroh karo duit, pengen ziarah teng Syekh Abdul Qadir Jailani Baghdad karo duit, pengen ziarah Ibnu Arabi Damaskus karo duit, pengen ziarah teng Imam Syafi'i Mesir karo duit, pengen ziarah teng Imam Tijani Maroko karo duit. Nasi melarat iso nasi melarat. Ya benar apa kata Anda Reza tadi, bahwa kita harus kaya. Di samping kita fuqaha fiddin, juga kita harus minimal mandiri. Minimal. Yang kita mi'raj wonten kita mi'raj dulu, pacan. Kanjeng mi'raj ningali ada orang, lihat ada orang bangun dari kuburan, gede dhuwur, mbok lihat mukanya bolong. Kanjeng Nabi takut kepada Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Sopo iku wong gede dhuwur tapi mukanya nggak ada dagingnya, kropos, bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal, yang rajin minta-minta sumbangan. Ayo kita mandiri, ayo kita mandiri. Jadi apa namanya, prestasi kehormatan kita bangun dengan kita mapan, kita kaya. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu fatakburu fi aini as-saghiri sigharuha wa tasgharu fi aini al-azimil adhaimu. Adhaim makarim, kita raih dengan azimah yang kuat, kemauan yang kuat. Sahabat Sa'd bin Abi Waqqas kaya. Suatu ketika matur karo Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, saya akan menghibahkan semua harta saya." Jangan semua, sepertiga saja. Wathulutu minka katsir. Kamu itu sedekah sepertiga udah banyak. Misalkan panjenengan dia 3 triliun. Kula ngomong sedekahkan sepertiga saja. Piro Ibu? 1 triliun? 1 triliun karena dereng. Sudah banyak belum? Sudah cukup. Jenengan gede. Lah jenengan duitnya 300.000. Nah gimana saya ngomongnya nanti? Kalau jenengan duitnya 3 triliun, saya ngomong 1 triliun saja, sedekahnya jangan semua. Yang 2 triliun simpan, 1 triliun saja. Saat Abi Waqqas bayar sedekah, kabeh dunia mau disedekahkan. Enggak boleh Rasul, jangan. Sepertiga saja, karena sepertiga dari hartamu itu sudah banyak. Wathulutu minka katsir. Paham boten? Oleh karena itu, mudah-mudahan kita paham menghadapi tantangan, ya, sira' bainal hadarat, class civilization, konflik budaya, konflik peradaban. Arab ini berarti negara-negara Arab korban konflik budaya, korban konflik politik. Dulu orang Arab dulu tidak berpikir bahwa pemimpin presiden itu harus 2 periode, nggak ada. Mau selawasnya silahkan asal adil, asal bagus. Begitu pemudanya pulang dari Amerika, kan bocah nomor sekolah di Amerika, sekolah Eropa, Inggris, Prancis, orang Arab itu pulang dari sana, presiden harus 2 periode, nggak boleh lebih, dan harus dipilih langsung oleh rakyat. Terjadi perang saudara yang sampai sekarang kita lihat. Afghanistan sudah 40 tahun, perang budaya asal mulanya menjadi perang fisik. Presidennya hafal Quran. Presiden Afghanistan itu hafal Quran. Profesor Burhanuddin Rabbani dipateni. Kafir, antek Amerika. Kenapa? Karena bersikap moderat. Bukan antek Amerika, bukan. Bersikap moderat. Sikapnya moderat, bukan radikal, bukan. Burhanuddin Rabbani itu kafir, antek Amerika, dibunuh. Ono bocah wadon nyanyi, dibunuh. Kenapa? Bocah wadon nyanyi haram. Jadi nyanyi haram, membunuh tidak haram. Coba apa nggak kebalik-balik itu pikiran seperti itu. Lagi Maulid Nabi dibom 3 minggu yang lalu, yang mati 55. Lagi sholat dibom di Mesir, yang mati 800 di kota Rafah Mesir.
Ini namanya akibat dari sira' bain hadarah, terjadi kekerasan di antara kita. Cara berpikir udah kebalik-balik sudah. Paham betul? Cara berpikir sudah hancur semuanya. Sekali lagi, pesantren satu-satunya al-hisnul hasin li thaqafatina wa hadaratina wa ta'alimina, aqidatana wa syari'atana wa khuluqana, benteng akhlak, benteng syariah, benteng akidah, benteng budaya, benteng prinsip-prinsip adanya di pesantren. Nah, pesantrennya juga harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan tantangan zaman sekarang supaya santrinya percaya diri, tidak minder. Ada bahasa Inggris, ada ilmu-ilmu sosial, ada matematik, ada fisika, supaya santrinya ini ngaji pinter, fisika pinter, matematik pinter. Waduh, luar biasa kan nggih? Luar biasa nggih? Supaya supaya nggak minder. Namun ngaji mawon, nyusewu niki. Namun ngaji mau buat ngerti lihane, minder kalau pulang ke masyarakat. Masyarakat minder. Jangan kan dengan orang dengan sarjana UI atau Gajah Mada, keharukulan gontor mengopi minder. Padahal masih alim kulal boyo padahal. Dengan SAG minder, padahal masih alim kulal boyo. Ya karena kurang dilengkapi dengan apa? Kebutuhan tantangan sekarang, maka berharap SAG cuma cokurane orang bener itu loh, minder santri boyo bakal nek ora dilengkapi dengan kelengkapan tantangan, menjawab tantangan saniki. Jangan kalah dengan SAG gitu, jangan kalah dengan pesanan modern. Lirboyo tetap salafiyah, bukan modern, tapi siap untuk berhadapan dengan, tetap pakai sarung, nggak usah pakai celana dalam. Tapi cara mengartikan Fathul Qorib, faslun fil hiwalati, pasal ini menjelaskan transfer. Waduh, transfer. Fid domani, letter of credit, murabahah, profit sharing, musyarakah, apa itu musyarakah itu? Walhasil gitulah. Faslun fis salami inden, fil hiwalati transfer. Jangan ligeran, jangan ligeran. Transfer hiwalah itu. Bisalami inden aja tempo inden, paham mboten? Murabahah, musyarakah, profit sharing, maka profit gitu loh. Jika kita percaya diri, nggak minder. Nggih ngoten nggih? Bukan. Ya ini pengalaman saya udah 71 umur saya, ini pengalaman. Bagaimana di Jakarta, kebetulan menjadi ketua PBNU 10 tahun, tantangannya Masya Allah. Padahal saya cuma bisa agama, istilahnya ngaji, kulanya istilahnya mengaji, ya lumayan lah, ngaji lumayan lah, buat ngerti politik, buat ngerti ekonomi, buat ngerti ya. Tapi tantangan yang dihadapi ya dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial. Ya alhamdulillah 10 tahun ini saya jawab lah. Bukan jawab lah, saya jawab. Ya kalau jaringan di kampung saja tantangannya kurang, saya cuma hidup di kota besar. Kalau sekolah di Jakarta, istilahnya ngaji, bukan ngajar, istilahnya ilmu agama lah, lumayan ya ilmu agama, ilmu yang buat ngerti gue jane. Tapi alhamdulillah dengan segera belajar, tidak pernah berhenti belajar, saya bisa menjawab tantangan-tantangan yang saya hadapi selama 10 tahun. Selamat alhamdulillah. Saya udah bodolan. Lah Kiai Kafami masih roh isyura PBNU masih, kalau bodolan ya ulus bodolan. Yahfadkum jami'an wafaqakumullah lima fil khair was salah wal barakah wan najah fid darain fid dunya wal akhirah. Allah yaftah qulubakum jami'an yusahil umurakum wa yabal maqasidakum wa yaftih hajatikum antum wa ahlikum jami'an. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahu rahmat tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.